Hal seperti itu telah menuduh atau menista menurut saya bahwa dia adalah sebagai anak haram. Dan saya mohon kalau bisa ya Pak Dodi misalnya untuk mencabut pernyataan itu demi kepentingan anak ke depannya gitu. Iya Pak Suratman, pantas nggak sih itu diucapkan di... Saya yang nggak mau bertemu, saya terus terang saja memang tidak bertemu. Saya ini punya muka, punya perasaan, punya hati, tapi sayanya nggak mau ketemu. Sayanya tidak rela untuk datang ke sini aja, saya tidak rela saya. Kenapa? Karena dia begitu, anak saya merasa direndahkan, merasa dilecehkan. Saya ini orang tuanya. Itu yang banyak hal-hal lain yang tidak pantas saya dengar, yang tidak pantas saya terima. Masa saya mau ketemu dengan orang begitu? Jangan ngoceh-ngoceh terlalu banyak nanti kalau udah jelas ya Mas. Dari mana nggak tahu, banyak juga cerita, makanya saya bilang mau bikin laporan polisi kapan, udah ada yang laporin sambil jalan, tapi nggak tahu, belum tahu kapan. Nggak ada belum. Pokoknya tunggu tanggal mainnya. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini nampaknya tertinggal satu saja senjata Dodi Sudrajat untuk memenangkan hak asuh dan hak wali dari Galaskai, yakni menyebut bahwa Galaskai ini anak yang berhasil di luar nikah, atau bahkan dengan perkataan yang cukup kejam menyebut Galaskai ini anak haram. Nah, bagaimanakah pandangan praktisi hukum positif untuk hal ini? Karena kita tahu bahwa yang dijadikan dasar oleh pengacara dari Dodi Sudrajat adalah soal kompilasi hukum Islam dan fatwa MUI, yang memang dalam fatwa itu disebutkan bahwa jika anak itu hamil di luar nikah, maka nasabnya akan dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada ayahnya. Jadinya disitulah peluang Dodi Sudrajat untuk memenangkan hak asuh Gala. Nah, bagaimanakah pandangan praktisi hukum ini? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipisnya pernyataan beliau di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Karena sih perasaan seorang cucu ya, perasaan seorang cucu atau perasaan seorang mungkin bisa dikatakan anak itu, bahwa dikatakan bahwa anak dari Vanessa dikatakan anak haram oleh bapaknya sendiri. Pertama tentu patut disayangkan ya, bahwa pernyataan anak haram itu juga harus dibuktikan gitu. Apakah itu betul sebagai anak haram atau tidak? Kalau ternyata itu bukan sebagai anak haram dan memang faktanya itu anak dari kedua orang tuanya, maka ini akan meninggalkan jejak digital saya kira yang juga nggak akan bisa dihapuskan, dan meninggalkan luka batin bagi si anaknya. Dan bagi saya turut prihatin ya, kenapa itu harus disampaikan gitu. Padahal selama ini kan sama-sama kita tahu bahwa anak itu atau si Galaskai itu ada dari Vanessa dan Bibi. Nah, begitulah intinya, harus ada bukti otentik yang menyebutkan bahwa memang anak itu memang hamil di luar nikah. Dan untuk bukti, ternyata sudah terbukti bahwa ada akta kelahiran dari Galaskai ini, tentu merupakan bukti yang cukup konkret untuk dibawa ke sidang pengadilan, dan hakim yang jelas hanya melihat fakta sebagai dokumen-dokumen yang memang menyebutkan dan menyatakan bahwa Galaskai itu memang anak dari Vanessa dan Bibi. Meskipun bisa dibuktikan sebaliknya, tentu penyebutan anak haram ini akan melukai banyak orang dan tidak perlu diungkap di publik menurut pakar hukum ini. Itulah yang disayangkan, sangat disesalkan oleh pakar hukum ini.
Nah itu poinnya ya, kecuali itu bisa dibuktikan sebaliknya. Kalau seandainya pun itu bisa dibuktikan, katakanlah anak ini anak luar nikah, juga kan harus disampaikan ke publik menurut saya. Karena tadi akan sangat mengganggu kehidupan anak itu ke depan. Dan sekali lagi, setiap pernyataan kita ini kan tidak akan mudah terhapus itu. Ya nanti si anak ini kalau udah besar nanti akan lihat lagi dan itu menimbulkan masalah baru menurut saya. Kira-kira ya. Yang jelas itu pasti akan ada beban mental. Betul, tentu beban psikis bagi si anak ya. Nah kalau sekarang kan masih kecil. Nanti begitu anak ini besar, nanti dibuka lagi tadi yang saya sebut sebagai jejak digital tadi, dan dia akan bisa menyimpulkan bahwa memang si orang ini katakan seperti itu telah menuduh atau menista menurut saya bahwa dia adalah sebagai anak haram. Dan Lebih lanjut, pakar hukum Bapak Suratman ini menyarankan Dodi Sudrajat untuk mencabut pernyataan itu. Meskipun di sidang, kalau memang di sidang itu harus disertai bukti-bukti. Jika tidak, tentu akan berbalik menjadi bumerang bagi Dodi. Dan Haji Faisal sendiri juga sudah mempersiapkan langkah hukum untuk mengcounter tuduhan Gala anak haram ini. Sehingga Haji Faisal nantinya akan melaporkan jika ini selesai orang-orang yang menyebut Gala Sky ini anak haram demi untuk meluruskan fakta dan bukti-bukti yang sudah terlanjur tersebar di media sosial. Tujuannya adalah agar Gala nantinya jika membuka itu sudah tentram hatinya karena sudah dituntut orang-orang yang pernah menyatakan itu dan terbukti di pengadilan bahwa mereka bersalah. Sehingga nantinya Gala Sky saat besar akan tenang dan tidak lagi terpengaruh oleh isu-isu yang menyebut dia adalah anak haram atau anak yang lahir di luar nikah. Dan dia akan bisa menyimpulkan bahwa memang si orang ini katakan seperti itu telah menuduh atau menista menurut saya bahwa dia adalah sebagai anak haram. Dan saya mohon kalau bisa ya Pak Dodi misalnya untuk mencabut pernyataan itu demi kepentingan anak ke depannya gitu. Polisi udah sama dulu ya. Dipanggil dari jangan ngoceh-ngoceh terlalu banyak nanti ya. Nanti kalau udah jelas ya Mas. Banyak dari mana nggak tahu, banyak juga cerita, makanya saya bilang mau bikin laporan polisi kapan, udah ada yang laporin sambil jalan, tapi nggak tahu, belum tahu kapan. Ada belum? Pokoknya tunggu tanggal mainnya. Kalau soal itu sih saya sebenarnya dari awal-awal banyak saya keberatan. Kalau saya sebut, kenapa? Karena pertanyaan itu kadang-kadang seakan-akan kurang tepat menurut saya. Itu menurut saya. Ya, pertanyaan lawyernya kepada saksi itu kurang tepat menurut saya. Tapi ya namanya di ruang sidang ya gimana? Kalau dia menanyakan ya sudah. Kalau menanya keberatan ya. Tapi ya kalau dia hak dia menanya ya itu sebenarnya. Kita selalu dalam berjuang tentu optimis. Kalau kita nggak optimis, tentu kita setengah-setengah aja. Makanya kita optimis, makanya kita berjuang sekuat mereka.